Ya Tuhan, bentuklah hati kami, pribadi kami, karakter kami melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang hari ini kami baca, kami dengar dan kami renungkan, benar-benar menjadikan kekuatan buat kami, kesadaran buat kami, ingatan buat kami, bahwa setiap kami sesungguhnya membutuhkan firman. Tuhan puaskan dahaga kami, dahaga jiwa kami. Mungkin pada hari ini kami ada yang letih, lesu dan berbeban berat. Biarlah hari ini kami beroleh kelepasan. Kami beroleh damai sejahtera kembali daripada Tuhan. Melalui ibadah kami, melalui firman Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu. Tuhan tolong setiap kami yang mendengarkan. Jangan biarkan firman-Mu berlalu saja. Tetapi benar-benar mengubahkan. Ketika kami keluar dari gereja ini, kami tidak akan pernah sama seperti kami datang. Karena kami mengalami transformasi melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kami. Yang menolong dan memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Ya, musuh juga bersyukur, bersukacita. Boleh kembali bukan hanya beribadah, tapi juga boleh kembali untuk melayani pada pagi hari ini. Sungguh sebuah kehormatan apabila saya bisa melayani Tuhan. Ya, bukan kesusahan. Tuhan tidak pernah mengambil 24 jam satu hari untuk terus melayani Tuhan. Walaupun saya hamba Tuhan, tidak. Ya, Tuhan tidak pernah menyita waktu kita. Ya, jadi ketika kita melayani jangan merasa, waduh, waktu kita habis deh buat Tuhan. Ya, nggak ada waktu buat suami, buat istri, buat anak dan sebagainya. Tidak ada. Saya bersukacita. Justru saya menderita ketika saya tidak melayani Tuhan. Dan itu pernah saya alami. Ya, dan saya bersyukur hari ini dapat kembali melayani Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini tema besar kita adalah merdeka. Wah, merdeka ya. Ini Agustus mengingatkan kepada kita bahwa 17 Agustus ya. Hari apa itu? Hari apa? Wah, lupa. Hari kemerdekaan Indonesia ya. Nah, itu nanti 17 Agustus. Tapi hari ini tidak. Tapi kita mau merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari kepahitan. Harus dimerdekakan. Kenapa harus dimerdekakan? Kita akan belajar hari ini. Bagaimana kepahitan itu menjadi akar yang pahit. Yang merusak diri kita sendiri. Dan merusak hubungan kita dengan sesama. Ya, sebelumnya kita akan membaca bagian daripada firman Tuhan. Dari Efesus pasal 4, ini sebenarnya satu perikop. Ya, tetapi hari ini khususnya kita akan bicara di dalam penutupan perikop ini, yaitu pasalnya pasal 4 ayat 30 sampai dengan 32. Ada? Sudah menemukan? Amin ya. Kita akan baca bersama-sama. Ya. Pelan-pelan kita baca 3 ayat ini. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, ayat ini
3 ayat ini menjadi perhatian kita ya. Namun kita akan lihat bagian dari perikop ini apa sih yang Paulus mau bicarakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada 2 jenis rasa pahit. Satu, pahit, rasa pahit yang memberikan dampak yang baik buat kita. Tapi ada rasa pahit yang menghancurkan dan merusak hidup kita. Rasa pahit apa? Yang menyehatkan. Rasa pahit, saya punya kebiasaan dan saya paling suka itu minum jamu. Makanya saya cari di sini, enggak ada tukang depot jamu. Saya biasanya kalau malam atau sore, saya pergi ke depot jamu, saya bisa minum di sana. 1 kali minum. Makanya mungkin lihat, oh badan musuh ini baterainya nggak pakai baterai. Di mana ada baterainya? Ya, ada jemaat bilang, wah musuh ini kapan capeknya gitu ya. Sampai ini gerser, nggak ada baterai ya. Ya, tetapi ini anugerah Tuhan. Tapi saya coba, oh ya saya terbiasa dengan minum jamu. Satu saat saya itu kan dari Sumatera dulu, lama saya di Sumatera. Nah, akhirnya saya pulang ke Bandung, saya pelayanan di Bandung, kemudian saya kena malaria. Nggak tahu itu malaria. Oh menggigilnya bukan main, sudah meracau saya ini. Wah sibuk majelis, ya aduh musuh ini, wah kalau musuh sakit itu sibuk semua. Satu negara sibuk. Bukan satu gereja lagi, satu negara sibuk. Aduh musuh apa? Baru saya ingat. Wah obat ini bawa dokter datang ke rumah periksa kasih obat. Gak sembuh-sembuh juga. Sampai majelis bilang udah dirawat aja musuh, gak bisa. Wah majelis itu sudah buat listnya. Hari ini siapa yang jaga musuh jam segini siapa. Wah keren banget ini musuh. Terus musuh ingat. Sudah tidak usah repot. Satu majelis itu ada pohon pepaya. Itu ada daun-daunnya. Tolong petik, tolong rebus, kasih buat saya. Rebus, airnya saya minum. Wah itu. Dia bilang mau cicip dulu. Pahitnya gak hilang. Pahit banget. Tetapi itu menyembuhkan. Demamnya turun, saya sehat kembali. Hanya dengan minum itu 3 hari saya bilang. 3 hari buatkan. Terus dia bilang udah sehat tuh, musuh lihat pohon saya gundul. Karena daunnya habis sama saya. Ya itu rasa pahit yang menyehatkan. Tetapi pengalaman pahit dan sulit dilupakan. Karena ingatan kita itu terpatri di dalam hati dan pikiran. Karena kita teringat kejadian yang sangat tidak mengenakan, sangat pedih, sangat sedih, sangat menyakitkan. Itu rasa pahit di dalam diri kita yang tidak bisa kita lupakan. Pernah sakit hati? Siapa di sini yang nggak pernah sakit hati angkat tangan? Puji Tuhan, ternyata semua korban sakit hati. Terima kasih ya, berarti musuh juga ya. Kita semua adalah korban sakit hati. Sakit hati normal saat dikecewakan atau mendapat perlakuan tidak baik. Bila tidak ditangani dengan benar, sakit hati berubah menjadi luka yang kronis. Menjadi akar pahit, sangat merusak batin dan jiwa, bahkan melukai orang lain. Saya adalah orang yang sakit hati. Dari kecil saya dibedakan oleh orang tua. Karena saya perempuan, adik-adik saya laki-laki. Orang Tionghoa sukanya kepada anak laki-laki. Saya dibedakan. Ya, saya sakit hati. Di sekolah saya sakit hati. Sama guru dibeda-bedakan karena saya orang miskin. Wih, ini sakit hati. Tapi sejak saya memutuskan dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan. Setiap calon hamba Tuhan itu harus dikorek, mengakui semua kesakit hatian, semua dosa, semua kebiasaan buruk harus dikeluarkan.
Sehingga itu menjadi sehat. Jangan menjadi hamba Tuhan yang sakit. Saya masih ingat. Kalau kamu tidak dibereskan, sakit hatimu, kepahitanmu tidak dibereskan. Kamu jadi hamba Tuhan yang sakit hati, yang tidak beres. Dan kamu punya relasi dengan jemaat, dengan siapapun sesama hamba Tuhanmu, sama kamu. Bereskan dulu. Kami sendiri, dibiarkan kami sendiri dalam satu ruangan. Saya keluarkan semuanya. Saya harus mengakui. Ini bukan masalah sepele. Harus dibereskan. Mau dibereskan? Mau dibereskan? Mau dibereskan? Amin. Kalau mau, ikuti firman Tuhan sampai akhir. Ya. Pada saat Paulus menulis surat ini. Paulus menuliskan pasal 4 ini. Dari pasal 4 ayat 17 sampai 32 ini bicara tentang diri kita dulu. Dari pasal 17 sampai dengan pasalnya yang ke-29 bicara tentang manusia. Manusia mana kita? Karena ini awalnya hidup kita ketika kita ada kepahitan. Awalnya adalah bagaimana Anda menjalani hidup ini secara pribadi. Makanya Paulus bicara. Membandingkan, Paulus menyatakan, memperlihatkan dengan jelas perbedaan antara manusia lama dengan manusia baru. Ini awal, perikop ini bicara dulu. Saya sengaja membuat seperti ini supaya kita bisa bedakan. Apakah kita ini sudah jadi manusia baru? Ataukah kita ini sudah masih di manusia lama? Atau kita setengah-setengah begini? Bisa jalan gak ke setengah-setengah? Bisa jalan? Bisa. Manusia lama. Dikatakan di situ manusia lama. Tidak mengenal Allah. Perhatikan. Oh, saya sudah mengenal Allah. Koreksi ya. Kedua, pikirannya itu selalu yang sia-sia. Ujung-ujungnya di mana? Ya, sia-sia, bukannya untuk kekekalan. Pengertiannya gelap. Karena dunia ini menguasai, mempengaruhi hidupnya, pikirannya. Jauh hidup persekutuan dengan Allah, tidak mau intim dengan Allah. Cukup 1 minggu 1 kali, gak perlu cross. Gak perlu saat teduh, gak perlu. Ngabiskan waktu, apalagi pelayanan, no. Gak ada. Tidak ada persekutuan yang intim dengan Allah. Kebodohan. Mereka pikir dengan kita banyak waktu. Ya, melayani dunia. Itu adalah sebuah percaya Yesus. Aduh, kebodohan itu mah. Ya, kedegilian hati gak bisa ditegur. Bandel. Perasaan tumpul, tidak ada kasih, mudah sekali tersinggung. Ini adalah manusia lama kita. Ada berapa manusia lama kita yang kita masih hidupi? 1, 2. Sekarang kita lihat manusia baru. Bagaimana dengan manusia baru? Manusia baru dikatakan mengenal Kristus. Itu awal ayat 20. Tetapi kamu sudah mengenal Kristus, itu batasannya. Perbedaannya jelas. Paulus katakan, tetapi kamu sudah mengenal Kristus. Kalau kamu sudah mengenal Kristus, berarti kamu menanggalkan manusia lama kamu. Tanggalkan semua itu. Yang ada di sebelah kanan itu tanggalkan. Kemudian, yang ketiga Paulus katakan, mengalami pembaharuan. Pembaharuan ini bukan 1 kali. Berkali-kali terus menerus. Berdampak kekal. Dan terus berkelanjutan sampai akhir hidup kita. Terus berubah, terus berubah. Jangan bilang, oh saya sudah berubah. Yang lain sudah berubah belum? Ya. Coba kita koreksi. Setelah Paulus mengatakan nih manusia, memaparkan nih manusia lama dan ini manusia baru. Kalau tidak berubah, dampaknya itu bukan saja hubungan dengan diri sendiri. Paulus katakan, kamu itu sudah dibereskan hubungan kamu antara manusia baru ini. Hubungan kamu sudah dibereskan dengan Allah.
Tetapi kalau kamu masih hidup dalam manusia lama, akibatnya adalah dengan relasi dengan sesama. Tidak salah dalam keluarga terus penuh dengan pertengkaran. Anak salah paham dengan mamanya, dengan papanya. Papa juga membeda-bedakan. Marah dengan anak-anak. Dendam anak itu. Pernah saya punya murid mengatakan, saya kalau sudah besar, saya akan pukul papa saya. Karena papanya merasa dia sekarang kuat, anaknya kecil, terus saja salah sedikit, salah sedikit pukul. Dendam. Kalau tidak dibereskan diri kita sendiri, hubungan kita dengan Allah, maka jangan salah, hubungan dengan sesama, relasi dengan sesama, itu rusak. Paulus menyatakan waspadalah kita. Diri kita tidak mau berubah, diri kita tidak mau diperbaharui, kepahitan terus ada dalam diri kita, maka inilah perusak relasi. Di dalam ayat 31 memang di situ ada 5 hal, tetapi itu digabungkan oleh saya menjadi 3 hal yang mengingatkan setiap kita. Bahwa kita punya potensi, hati-hati karena Kejadian pasal 3 itu mengingatkan saudara dan saya bahwa iblis sudah merusak hubungan kita dengan Allah. Setelah itu tidak selesai sampai situ, tetapi kita bisa melihat bagaimana kakak adik rusak hubungannya. Dan selanjutnya kita lihat sampai zaman ini. Betul, hubungan rusak, relasi rusak. Karena apa? Paulus katakan, karena kepahitan. Apa itu kepahitan? Nanti saya akan paparkan satu demi satu supaya menyadari. Ternyata gak usahlah kita ini terus merawat kepahitan. Rawat tanaman aja kalau terus dirawat itu bukan lebih baik, betul? Yang kedua, kegeraman dan kemarahan. Kalau kepahitan ini tidak diselesaikan, maka selanjutnya ada kegeraman, kekesalan, dan kemarahan. Dan yang ketiga, pada akhirnya ada kejahatan yang sekarang terjadi. Pertikaian dan fitnah. Mari kita buka sekarang kepahitan. Ini semua kalau nggak dibereskan berujung kepada pertikaian loh. Saya perlihatkan ini supaya kita tahu sekarang, zaman sekarang itu mama ataupun papa bunuh istri, lagi hamil seret-seret. Anak minta motor, minta uang nggak dikasih dibunuhlah. Inilah adanya pertikaian pada akhirnya dan fitnah. Saya berharap dengan firman Tuhan ini, pada hari ini dan selanjutnya kita menyadari ada pemulihan dalam keluarga, ada pemulihan dalam gereja kita. Kepahitan. Kepahitan di dalam diri kita ini menjadi akar. Ya, menjadi akar. Akar yang membuat banyak kegeraman, kepertikaian, fitnah, kebencian, amarah ini akan menjadi bagian dari hidup kita. Nah, kemudian apa itu kepahitan? Kepahitan itu adalah di dalam bahasa aslinya pikria, itu kebencian, dendam yang berkepanjangan seperti dipotong seperti ini, ya. Itu menggambarkan satu potongan yang sangat tajam, sangat menyakitkan, pikria. Kebencian, dendam yang berkepanjangan atau sikap menolak untuk didamaikan, memendam sakit hati. Itu kepahitan. Siapa yang ada dalam diri kita sekarang, hati kita? Ada 1 nama, 2 nama, 10 nama, 1 saja udah kebanyakan. Harus dibereskan. Apalagi kalau saudara dan saya menyimpan begitu banyak orang-orang di dalam diri kita, di dalam kubu kepahitan kita. Harus dibereskan. Karena inilah perusak relasi sesama kita. Kalau tidak dibereskan, maka akan muncul tambahan, yaitu kegeraman dan kemarahan.
Kemarahan di sini itu ada dua macam kemarahan. Di dalam bahasa Phimos itu kemarahan seperti api yang timbul dari jerami meledak panas begitu. Cepat menyala. Ya cepat sekali orang itu marah. Tapi dikatakan cepat padam. Ya jangan juga, aku kan marah cuma sebentar nanti juga padam. Ya gak bisa, tetap aja marah. Kan ada orang begitu ya. Oh saya mah marahnya gak lama-lama. Gak apa-apa saya marah sama istri saya. Terus si istri bilang saya juga gak apa-apa marah. Kan nanti juga padam sendiri. Jangan. Jangan dibiarkan. Phimos tiba-tiba bisa meledak. Terus dia gak tahu tuh kalau udah meledak marah. Orang lain sakit hati atau apa dia mah gak tahu tuh. Cuek aja. Plekmatik banget. Marah tuh udah sakit hati orang. Dia mah udah pergi aja keluyut aja. Nanti besok lagi begitu lagi dia lakukan lagi. Phimos. Jangan sampai menjadi kemarahan yang berikutnya. Kemarahan sampai pada tindakan kita melakukan tindakan kejahatan. Orgi. Jadi kalau orgi ini ada kemarahan yang menjadi kebiasaan. Sebentar saja sudah marah, sebentar saja marah, sebentar saja marah. Semua dihadapi dengan kemarahan. Itu orgi. Kalau kita kemarahan yang mana? Ya kalau bisa jangan ya. Jangan. Phimos gak usah, orgi juga gak usah lah. Ya. Nah kalau kepahitan, kegeraman, kemarahan tidak dibereskan, maka tinggal tunggu kehancuran relasi dengan sesama. Yaitu apa? Pertikaian, perkelahian. Itu fisik. Ya, kalau pertikaian sudah pakai fisik. Bunuh-bunuhan, tusuk-tusukan, tinju-tinjuan. Kalau nggak dibereskan, lihat akibatnya. Lebih parah bukan? Lebih baik atau lebih parah? Lebih parah. Bahkan bukan secara fisik saja, tapi fitnah. Fitnah itu membunuh karakter. Bukan berarti fitnah ini orangnya baik dibilangin jelek orangnya jelek memang jelek begitu. Ya jelek dalam arti tingkah laku, bukan wajahnya. Ya, memang perilakunya begitu, kemudian kita bilang iya begitu orangnya. Itu bukan fitnah namanya. Kalau orangnya baik kemudian kita bilang jelek itu fitnah. Ada yang bilang apa? Fitnah lebih kejam dari apa? Tuh kan, tuh gak? Karena itu membunuh karakter. Pernah saya alami, saya difitnah. Masih SD aja saya difitnah. Jangan ceritalah. Kalau saya sudah jadi hamba Tuhan saya gak difitnah. Difitnah. Saya jadi guru dulu difitnah. Difitnah. Tapi yang saya ingat itu. Dari sejak kecil sudah ada itu. Dan puji Tuhan, Tuhan korek, Tuhan hancurkan, Tuhan bereskan semuanya. Saya disangka pencuri. Padahal teman saya bilang, kamu kalau gak mau dicubit, gak mau dipukul oleh saya. Kamu kasih saya alat-alat tulis. Mama saya jualan, kecil-kecilan. Jadi malam-malam saya ambil lah. Saya sembunyikan, terus saya kasih ke anak-anak yang suka pukul saya. Jadi kalau saya punya trauma ya, begitu bunyi bel, itu saya tuh, takut sekali dengan jam istirahat. Karena di situ saya keluar, nanti ada yang cubit, ada yang pukul. Hebat gak tuh? Saya terima semua itu. Saya tidak melawan. Setelah saya curi, saya bagi ke mereka. Terus mereka katakan apa? Dia kasih bawa ke guru. Guru, ini nih dia mencuri. Guru tanpa tanya, tanpa apa, langsung saya dipanggil, kamu pencuri ya? Kamu nyuri ya dari orang tuamu ya? Dia tidak tanya untuk apa. Itu membuat saya luka. Tapi jangan salah, sudah beres. Saya tidak mau jadi pertikaian. Dan saya pernah mengalami itu. Saya mau bereskan Tuhan. Saya mau bereskan dari mulai apa? Kepahitan, kegeraman, kemarahan. Berujung kepada pertikaian. Kemarahan sampai pada tindakan kita melakukan tindak kejahatan. Bagaimana? Mau kita biarkan? Oh tidak Tuhan. Bersyukur kepada Paulus. Paulus pada ayat ke-32 memberikan perekat relasi. Kalau tadi adalah faktor yang merusak,
faktor yang menghancurkan relasi di antara sesama. Tetapi Paulus mengatakan, lakukan ini. Yang dibuanglah, dikatakan buanglah, jadikan sampah. Tapi relasi ini harus kamu lakukan. Perekatnya apa? Ramah. Perekatnya apa? Mengasihi, saling mengasihi. Ramah satu sama lain. Ramah itu bukan hanya tersenyum. Nanti tepuk lagi. Terus ketemu orang lagi. Itu bukan ramah seperti itu. Mengasihi. Dan yang terakhir apa? Mengampuni. Ini adalah perekatnya. Pertama apa? Ramah. Kedua, mengasihi. Yang ketiga, mengampuni. Ramah itu tadi saya bilang bukan hanya sekedar senyum di depan orang, kemudian orang yang ada udah. Bukan. Ramah itu artinya adalah keinginan hatinya untuk bersahabat dengan siapa saja. Dia tidak pilih kasih. Mau yang kaya, yang cantik, yang ganteng, yang apa, dia orang yang suka bersahabat. Dia suka berelasi. Dikatakan hatinya seperti lautan luas. Selalu ada tempat buat orang lain. Dia tidak pilih-pilih si ini, wah gak menguntungkan ini. Ya, ini merugikan saya, nanti saya harus begini dan begitu. Tidak, kita tetap harus ramah. Orangnya mau bersahabat, hatinya luas seperti lautan. Selalu bisa menampung siapa saja. Jangan dikira jemaat itu sama semua. Sama hamba Tuhannya, sama musuh. Enggak. Musuh bilang, not aja juga ya Pak. Ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Iya enggak? Emang jemaat do semua? Hah? Oh jemaat Kalam Kudus Padang re semua. Enggak. Ada yang do, ada yang re, ada yang mi. Lalu saya terima si do. Bukan edo. Ya usah mau terima si re aja. Enggak, semua harus ramah. Ya. Nah, ini perekat relasi. Yang kedua, mengasihi, mencoba mengerti dan menjadi seorang yang mau membangun orang lain. Ya, kalau kita mengasihi itu ya tahu dia ada kekurangan, ada kelemahan, dan kita juga lemah tuh. Kita juga punya kekurangan, tapi pengen dibangun. Yuk, jangan sungkan, yuk tanya. Jangan gengsi nanya. Nah, orang nanya mah nggak direndahkan, dah. Kalau nggak tahu nanya, ya orang nggak tahu nggak nanya itu sombong, seolah-olah tahu. Mengasihi, mencoba mengerti dan menjadi seorang yang mau membangun orang lain. Jadi begitu ngeliat orang lain ada kurang, ya udah, nggak apa-apa, kamu coba lagi lah. Itu orang mengasihi begitu, tidak langsung menghakimi. Ya itu perekat kasih, relasi. Yang kedua, yang terakhir apa tadi perekatnya? Mengampuni. Kalau dia sudah berbuat salah sama kita, marilah kita mengampuni. Tapi masalahnya mengampuni seperti apa? Mengampuninya. Mengampuni yang berarti itu membebaskan. Menyingkirkan jauh-jauh atau melepaskan tuntutan kita. Baik itu dia harus minta maaf ya. Dia harus begini, wah Tuhan tolong dia sudah menyakiti hati saya. Tapi ketika Kristus di atas kayu salib, dia katakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sanggup enggak? Bisa tidak kita? Ketika setiap orang yang sudah terima Kristus secara utuh, bukan manusia lama, ada kemampuan untuk mengampuni. Melepaskan tuntutan-tuntutan apapun. Tidak masalah dia mau minta maaf atau tidak, dia mau mengakui kesalahan atau tidak, tidak masalah. Saya yang akan datang duluan. Saya yang akan minta maaf. Banyak orang pada saat ini susah minta maaf. Susah keluar dari mulut. Aduh minta maaf ya tadi saya salah. Mengampuni. Menunjukkan pembebasan atau pemberhentian dari pekerjaan atau kewajiban. Hutang atau hukuman. Alkitab memberitahukan kita. Memberikan perumpamaan. Bagaimana seorang yang berhutang begitu besar. Dia tidak sanggup membayarnya. Kemudian raja itu bilang, sudah bebaskan dia, dia tidak sanggup. Tetapi orang yang dibebaskan itu begitu ketemu temannya cuma hutang sedikit saja. 100.000 saja.
Dia yang 1 juta sudah dibayarkan gak sanggup. Ini yang 100 ribu. Dia tuntut anak istrinya. Dia masukkan penjara. Bukankah kita sering kali melakukan itu? Tuhan sudah mengampuni kita. Tapi kita tidak pernah mau mengampuni. Tidak pernah mau membebaskan. Mengampuni, pembatalan ulang secara sukarela. Karena kasih. Sudah, tidak apa-apa. Aku rela kok. Kamu perlakukan begitu. Tetap aku bisa mendoakan kamu. Mengasihi, mengampuni, memberi pengampunan adalah cara untuk mencabut akar kepahitan dan memutuskan mata rantai kebencian. Mengampuni. Mengampuni berarti membuka semua catatan kesalahan orang di hadapan Tuhan. Dan menghapus semua catatan di dalamnya. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan selama ini saya ada kepahitan. Buka daftarnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuhan banyak 10 Tuhan. Buka itu. Bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau hapus semuanya. Saya tidak akan menuntut mereka. Saya tetap akan menerima mereka. Hati saya seluas lautan. Amin. Siapa yang pada hari ini masih punya masalah dengan orang tua, suami istri, anak-anak dengan orang tuamu sakit hati. Pantas gak anak-anak sakit hati sama orang tua? Pantas tidak suami istri yang sudah dipersatukan di dalam Kristus. Kemudian saling sakit hati, saling menyakiti. Pantaskah orang tua menyakiti anak-anaknya? Membeda-bedakannya, mengejeknya. Pantas tidak. Siapapun keberadaan kita. Tuhan telah menebus saudara dan saya. Tuhan yang sama telah mengampuni segala dosa kesalahan saudara dan saya. Kita tidak akan pernah bisa ramah. Kita tidak akan pernah bisa mengasihi. Kita tidak akan pernah dengan sungguh-sungguh mengampuni orang. Hanya pura-pura saja. Karena fondasinya tidak kuat. 2 fondasi yang sudah dibicarakan oleh Paulus di dalam ayat 30 dan 32 bagian akhir sudah dibicarakan. Fondasinya adalah ingat di sana ada Roh Kudus dalam diri kita. Jangan mendukakan Roh Kudus. Mendukakan itu seperti apa gambarannya? Kalau kita hidup bersama antara orang tua dengan anak, kemudian anak melakukan apa yang tidak sesuai yang diharapkan orang tua. Bukankah itu mendukakan hati orang tuamu? Demikian juga kalau kehidupan kita, cara hidup kita tidak selaras dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus berduka. Kita mendukakan Roh Kudus dalam diri kita. Berarti saudara dan saya enggak sejalan dengan Roh Kudus. Saudara mau-maunya sendiri. Roh Kudus sudah ingatkan, enggak. Sudah dalam hati bicara, jangan Ribka, sudah ampuni. Enggak, dia itu begini, begitu. Wah. Ya, yang kedua, kalau saudara dan saya tidak mau mengampuni, ingat ada fondasinya. Allah sendiri sudah mengampuni kita lebih dulu melalui Kristus. Kenapa saudara ngambil cawan dan roti yang sebentar lagi kita akan terima dalam perjamuan yang kudus ini. Tapi saudara dan saya masih menyimpan kepahitan. Masih beranikah kita mengambil roti dan cawan? Dia sudah mengampuni. Maukah hari ini, saudara, siapapun juga yang telah mengecewakan, membuat saudara sakit hati, membuat masa depan saudara dan saya hancur. Maukah saudara bilang pada Tuhan, Tuhan tolong saya, rekatkan relasi saya kembali dengan orang-orang yang selama ini mungkin kita hakimi. Maukah kita mengampuni dia? Mari tundukkan kepala kita. Pada hari ini, Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Agar kita tidak menyimpan kepahitan di dalam diri kita. Maukah pada saat ini kita membuka hati kita catatan nama orang-orang yang pernah membuat kita kecewa, hancur hidup kita. Dan kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku tidak menuntut mereka lagi. Aku menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan.
Aku mau belajar menerima mereka kembali. Kalau toh Tuhan, hari ini ada di dalam gereja, antara hamba Tuhan menyerang hamba Tuhan, antara majelis menyerang majelis, antara jemaat menyerang jemaat, saling membenci di dalam koridor gereja kita. Bukan satu keluarga, tapi keluarga yang tidak lagi harmonis. Biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita rindu keluarga besar dari Gereja Kristen Kalam Kudus Padang ini. Punya relasi yang intim, yang dekat, yang dipulihkan. Antara hamba Tuhan, antara majelis, antara jemaat. Tidak lagi ada acara penghakiman, salah mengerti, miskom. Sehingga menimbulkan kepahitan dalam diri kita. Hari ini, sebelum kita menerima cawan dan roti, di dalam perjamuan kudus, maukah saudara dan saya membebaskan tuntutan-tuntutan kepada orang-orang yang menyakiti. Yang kedua, maukah saudara dan saya menjaga kekeluargaan di dalam gereja kita. Kalau di dalam keluarga kita di rumah, kita sudah menjaga keharmonisan, saling mengampuni, saling mengasihi, ramah, maka gereja Tuhan akan mengalami pemulihan. Karena terdiri dari keluarga-keluarga yang tidak menyimpan kepahitan dalam hidupnya. Berdoalah secara pribadi kepada Tuhan.